Bapak dan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita pagi hari ini kembali diizinkan oleh Allah untuk kumpul di Zoom Asyifa, ya, untuk taklim, belajar ilmu dan thalabil ilmi. Ini faridatun, kewajiban ala kulli muslimin, bagi seorang muslim. Tentunya sesuatu yang difardukan atau diperintahkan secara syar'i, kalau kita kerjakan, satu akan mendatangkan ketenangan di dalam hidup ini. Yang kedua, menambah cinta kita kepada Allah. Yang ketiga, menambah terangnya kita memandang dunia itu dari segi segalanya. Sehingga kita bisa melewati di permukaan bumi ini seakan-akan kita mendapat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bisa dibenarkan, akidahnya bisa diluruskan. Karena kita itu kalau enggak taklim, dari mana kita tahunya kalau akidah kita sudah benar, sudah lurus, sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka perlulah ya kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Membaca Al-Quran terus-menerus ya. Ikuti, baca, ikuti ya. Memang mungkin menjemukan pertama-tama, tapi kenapa para sahabat dan orang-orang itu merasa nikmat sehingga kadang-kadang satu malam itu bisa hatam sekian kali ya. Jadi Imam Syafi'i itu kalau membaca Al-Quran katanya satu malam sudah bisa khatam berkali-kali, dan tidak hanya khatam saja. Ya, dengan khatam itu dia bisa menelurkan bermacam-macam hukum dari Al-Quran ini. Nah, ini tentunya hatinya yang sudah dibuka oleh Allah Ta'ala, sudah bersinar, sehingga terang sekali lah ya perjalanan hidupnya ini. Ini tentunya mereka dari menjaga diri, menjaga lisan, menjaga perbuatan dari hal yang dilarang oleh Allah. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan khusus ini sholat, ya. Padahal sholat sudah diterangkan berkali-kali dan sudah ditanyakan berkali-kali. Namun demikianlah juga para sahabat itu juga belajar berkali-kali. Setelah diterangkan datang kepada Nabi berkali-kali dijelaskan. Sehingga betul-betul perintah sholat itu tidak sekedar perintah dirasakan. Kita butuhkan dengan sholat yang benar, yang menyejukkan, yang menenteramkan. Ya, sehingga merubah watak perilaku kita, sehingga kita dengan mengerjakan sholat ini betul-betul nampaklah tanha anil faksai wal mungkarnya ini. Kemudian wa husnul khuluq ya, dan budi pekerti yang luhur akan muncul di dalam jiwanya dirinya orang yang sholat. Jangan sampai kita disindir oleh Allah. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat ini, alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, orang yang sholat tapi kosong, ya, kosong dari amalan. Orang yang mestinya sholat itu kayak apa? Kosong, ya. Jadi mereka yang disindir oleh Allah ini ya kita hindari. Kita kepingin seperti yang dipuji Allah di dalam surat Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ya. Dari buah sholat yang pertama kali yang bisa kita rasakan, yang akan disediakan nanti oleh Allah di akhirat surga, dan surganya tidak tanggung-tanggung. Orang sholatnya baik dan khusyuk itu surganya Firdaus ya. Kalau surga Firdaus itu disebutkan dalam surat Kahfi itu, innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina biha la yabghuna anha khiwala. Ya, mereka orang beriman beramal soleh ini ya, ini akan disiapkan oleh Allah surga Firdaus yang mereka kalau sudah masuk tidak ingin pindah darinya, menunjukkan bahwa surga itu bukanlah surga yang seperti yang baiklah. Kita baca surat yang dituju, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 sampai 46. Kemudian kita lanjutkan penjelasan tata surat yang diajarkan oleh Nabi sehingga kita sama dengan Nabi. Sebenarnya sudah sama, dan nanti di sini digabung antara yang fardu, mungkin ada juga syarat sholatnya ya, kemudian sunah-sunah sholatnya ya. Kemudian digabung, dipandu jadi satu.
Namun mungkin nanti akan sedikit saya uraikan yang sunnah-sunnah, yang fardu, kemudian yang syaratnya, kemudian supaya kita masuk ke dalam materinya lagi, tidak lagi lupa ya. Oh ini termasuk syaratnya, syarat tidak boleh ditinggalkan. Ini termasuk fardu, fardu tidak boleh juga ditinggalkan. Tapi lain, syarat itu kalau kita tinggalkan tidak ada, amal berikutnya tidak ada. Kalau fardu batal, ya. Kalau sunnahnya nggak apa-apa ditinggalkan. Kalau wajibnya ditinggalkan dengan sengaja batal. Kalau tidak sengaja meninggalkan tidak wajib diganti susu sawi misalnya. Baiklah, monggo sekarang kita awali dengan baca Al-Quran dulu supaya di dalam bulan Ramadan ini baik yang membaca maupun yang mendengarkan Al-Quran mendapat berkahnya. Monggo ibu atau bapak siapa yang baca tadi? Ilmiah, Bu Nur Ilmiah. Ya, Bu Nur Ilmiah ini sudah banyak membaca, monggo Bu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 sampai dengan 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 sampai dengan 46. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Nur Ilmiah ya sudah membaca Al-Quran dengan baik dan Allah sudah memberikan pahala sesuai dengan janjinya.
satu huruf 10 hasanat. Dan satu hasanat dapat menghapuskan satu keburukan. Ya, kita tidak tahu apa saja keburukan yang kita kerjakan. Ya, maka dari tatkala kita sudah mendapat 10 kebaikan, ya, kita nanti kalau melaksanakan 10 keburukan, maka impaslah untuk menghapus itu semuanya. Tentunya bukan dosa besar, karena dosa-dosa besar itu harus ya untuk dihapuskannya melalui taubatan nasuhah. Ya. Ada dosa-dosa besar yang tidak bisa dihapuskan dengan sekedar wudhu, dengan sekedar zikir, tidak bisa, harus taubat, ya, betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita bahas ini sedikit ini tentang sholat. Sholat itu utamanya luar biasa sekali. Bahkan di dalam suatu riwayat diterangkan, ya, orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu lebih-lebih berjamaah, lebih-lebih di masjid yang dikerjakan pada waktunya 1, ya, akan dihilangkan kesempitan penghidupannya di dunia ini. Jaga dengan baik, insya Allah ada saja jalan untuk mendapatkan rezeki yang dijaminkan oleh Allah dengan cara yang mudah. Caranya tidak suka, justru yang disenangi dirinya, maka akan diberikan. Jadi akan diberikan, akan dihilangkan kesempitan penghidupannya di dunia ini. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga sholat dengan baik, menjaganya akan dihilangkan dari siksa kubur. Sehingga dimudahkan tatkala menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Karena sholatnya yang dijaga. Maka dari itu iman kalau kita sholat kita sampai cacat ini, ya. Sholat kita sampai cacat sehingga kita tidak mendapat apa-apa dari sholat yang kita kerjakan, ya. Nah, cuman seperti orang, ya, jaga malam, sholat malamnya, sholat 5 waktu, ya, tidak ada pahala yang diperolehnya. Kenapa? Apakah salah niatnya, apa salah caranya? Oleh karena itu kita belajar. Dan kita cocokkan, kita tanyakan betul-betul mana yang masih tidak benar. Jangan sampai kita belajar dari TikTok, dari ya katanya ini. Ya, mereka tidak mengerti dasarnya atau mungkin ya mengerti tapi untuk diri mereka sendiri. Tapi untuk menjelaskan pada kita tidak bisa TikTok, tidak bisa ditanya. Nah, itulah ya. Yang ketiga, nanti akan menerima kitab amal catatannya dari sebelah kanan. Ya. Jadi 5 kemuliaan yang diberikan tadi. 1, dihilangkan kesempitan penghidupan dunianya. Yang kedua, akan dilepaskan daripadanya dari siksa kubur. Tentunya diawali dari mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang ketiga, nantinya tatkala hari pembagian kitab amal catatannya, maka akan diberi ia dari sebelah kanan. Wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan amalnya dengan yasira, dengan cara yang gampang, mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kembalilah ia kepada keluarganya dengan riang gembira, dan keluarganya diajak semuanya masuk ke dalam surga ini kalau diberi kitabnya dari sebelah kanannya. Nah, kemudian yang keempat mereka akan dimudahkan lintas sirat. Jadi dia akan besok sebelum masuk surga itu ada dari mafsilul sabil, dari pemberhentian itu, kemudian dipasang satu jembatan yang namanya asyirat. Ya, asyirat itu masing-masing manusia diperintahkan untuk menyeberang sana, melintasi sirat ini. Ya, bagi seorang mukmin, seorang beriman, sholatnya dijaga, maka dia akan melintas sirat itu dengan kecepatan kilat, ya, cepat sekali, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian sudah masuk di depan pintu surga, tapi belum masuk surga. Karena masih ada pengadilan satu saja, ya. Kemudian yang lain ada yang seperti angin yang kencang, ada seperti kuda yang lari kencang, ada yang seperti orang yang lari, ada yang orang berjalan cepat,
dan seterusnya tergantung amalnya. Bahkan ada yang jatuh bergelimpangan ke dalam neraka jahanam. Ingat, neraka jahanam itu adalah saat masyirah, tempat yang paling buruk. Sudah gelap, panas, ya, banyak binatang-binatang yang akan menggigit kita. Kalau orang Jawa mengatakan kelabang kores, kalau jengking, kelabang geni, ulo geni, rantai geni, godo geni, cawisane wong kang dosa, gumampang dawuh pangeran, maido kitab Al-Quran. Itu kata kita tatkala kita di desa dulu, ya, sebelum sholat itu, jadi diajari seperti itu. Ya, yang neraka itu luwih abot, luwih ngrekoso rasane wong ning neraka, klabang kores kala jengking, klabang geni, ula geni, kayak seperti itu. Itu maksudnya supaya kita takut lah, jangan sampai masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jagalah dirimu ya, dan keluargamu, jangan sampai ada yang masuk ke dalam neraka. Dan itu dilewati dengan cara sholatnya dijaga dengan benar, dan yang terakhir yang kelima masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Oleh karena itulah tadi banyak kunci masuk surga itu adalah sholat. Karena di dalam surat itu sudah ada syahadat, sudah ada, ya, la ilaha illallah sudah ada dan benar. Tapi kalau sekedar la ilaha illallah saja, ya mungkin masuk surga. Tapi kapan waktunya? Nggak tergantung, ya, nanti kalau mereka memang mempunyai karat yang sangat kuat karatnya, ya, seperti kalau pakaian kotor harus dicuci mungkin dengan air panas berkali-kali, ya, sampai bersih. Kalau sudah bersih diambil dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, tentunya kita tidak kepingin berlama-lama di neraka, ya. Karena mereka di neraka itu orang-orang kafir, orang yang berdosa besar itu labisina fiha ila ahqaba, ya. La yadzukuna fiha bardan wala syaraba, ya. Mereka tidak tinggal di dalam neraka itu kecuali berukup-ukup lamanya, atau mereka tinggal di dalam neraka itu berukup-ukup lamanya nanti, ya. Satu ukup 80.000 tahun. Nah, kalau berukup-ukup lamanya, ya orang mengatakan kekal di dalam neraka, yaitu, ya, la yadzukuna fiha, tidak akan merasakan fiha di dalam neraka itu bardan, rasa dingin sedikit pun, wala syaraba, dan tidak ada minuman, ila hamimah wa ghasaqa, kecuali hamiman itu air panas yang sangat panas sekali, begitu diminum ususnya terpotong-potong, ya, ususnya terpotong-potong. Nampaknya kita tidak begitu takut dengan itu, ya, biar aja nanti, ya, nanti baru yang kalau sudah melihat saja mereka menangis minta ampun kepada Allah sampai air matanya keluar darah, tidak akan ada perubahan, ketetapan Allah akan tetap berjalan. Maka harus hati-hati, jangan sampai kita di dunia itu salah, terutama ibadah kita, sholatnya. Karena sholat itu yang menentukan amal yang lain akan diterima dan menjadikan kita selamat dari api neraka. Baiklah, kalau sedikit kita tahu dan menyia-nyiakan sholat itu banyak sekali sudah, ya, itu ancamannya, ya. Neraka, kemudian didatangkan binatang namanya ular asuja'u akroh, itu yang menggigit mereka, dan satu gigitan itu bisanya itu akan mengeram dalam dirinya 1000 tahun, dan sakitnya lama sekali, ya. Dia menangis, dia karena apa? Ya, dia dikatakan menyia-nyiakan sholat dari zuhur sampai asar, sampai asar sampai maghrib sampai isya, ya, terus dulunya seperti itu. Tatkala di dunia sholatnya seenaknya sendiri. Baiklah, saya baca ayat di sini. Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah sholat. Bukan kerjakanlah sholat. Kalau ditegakkan itu harus mengerti apa syaratnya sholat, apa fardunya sholat, apa sunah-sunahnya di dalam sholat, ya, sehingga kita sholat benar, ya. Syaratnya tahu, fardunya tahu, sunahnya tahu, dan sekaligus yang membatalkan sholat juga tahu, sehingga sholat kita betul-betul sholat yang tidak batal, ya, bukan sholat yang sampah gitu. Kalau batal itu ibarat sampah, sudah tidak ada nilainya. Wa aqimus sholata, kalau sholatnya sudah baik berarti dirinya baik. Kemudian dilanjutkan wa atuz zakata, dan tunaikan zakat untuk membersihkan harta kita. Kalau harta kita sudah bersih karena mengeluarkan zakat, maka yang kita berikan kepada anak kita, kepada istri kita,
kepada siapapun ya, maka itu adalah harta yang bersih, sehingga nantinya layak mereka yang sudah bersih itu menempati surga bersama-sama dengan seluruh keluarga. Warka'u ma'arakiin, rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Itu maksudnya kalau sholat kerjakan berjamaah di masjid. Warka'u ma'arakiin, rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk itu kalau sholat berjamaah. Ya, kalau selama ini sholat kita tidak berjamaah, ditanyakan benarkah iman kita? Ya, apakah itu termasuk tanda-tanda lemahnya iman seseorang, atau bahkan mungkin adanya iman di dalam dadanya itu sangat sedikit sekali. Sholatnya tidak di masjid, ya, sholatnya usahakan kita sholat ini sholat di masjid berjamaah lagi. Dan jangan sering-sering terlambat. Kalau bisa jangan terlambat datangnya. Karena Ibnu Mas'ud itu menceritakan di masa kami, di zaman Nabi ini, orang-orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah ini orang-orang munafik yang jelas-jelas munafiknya itu baru tidak sholat jamaah di masjid. Ya, gambar bayangkan orang di sini. Ya, Indonesia itu mayoritas Islam, tapi berapa persen mereka yang sholat di masjid? Itu pun kalau kita lihat lagi yang terus istiqomah 5 waktu berapa orang? Itulah sebabnya maka semakin ke atas semakin pucuk itu qalilan matashkurun, sedikit sekali mereka yang bersyukur dengan nikmat Allah itu dengan mengerjakan sholat. Karena Rasulullah tatkala sholat malam saat ditanya oleh istrinya sampai kakinya bengkak-bengkak, itu tidak lain ya, alasannya adalah ya wahai istriku Aisyah, bukanlah selayaknya kami itu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, diangkat jadi Rasul, ya, dipilihkan sahabat yang terbaik, istri yang terbaik, ya, tempat yang terbaik Mekah dan Madinah, ya, dihormati sekian banyak orang, dimohon ampun oleh orang sekian banyaknya. Maka dari itu wujud syukurnya adalah sholat. Jadi sholat itu wujud syukurnya ya kepada Rasulullah. Kita paling-paling kalau sholat itu niatnya supaya nggak masuk neraka, gitu ya, supaya masuk surga. Ya. Jadi seakan-akan kita memerintahkan kepada Allah dengan ibadah kita ini, kita minta supaya Allah menuruti kita, memasukkan kita ke dalam surga. Tidak salah, ya, tapi kurang tepat. Berarti cintanya kepada Allah belum seperti cinta yang digambarkan, ya, cinta yang tanpa pamrih, ya. Karena kalau sudah kita mencintai seseorang, apapun yang diinginkan kepada yang kita cintai, maka kita akan selalu penuhinya, ya. Kita hampir tidak memperdulikan diri kita demi menyenangkan yang kita cintai. Kalau yang kita cintai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menyenangkan Allah, apa yang menjadikan Allah ridho, maka kita kerjakan. Ya, di antaranya adalah salat, ya. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, biar siapa yang menegakkan salat, faqad aqamadin, dia sudah menegakkan agama ini. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, wa man hatal madin, maka dia sudah menghancurkan agama ini. Maka jangan sampai ada di antara jamaah asifah ini yang belum salat. Atau sholat masih bolong-bolong, ya jangan. Sholat bolong-bolong nggak ada nilainya nanti. Ya nilainya memang ya ada sedikit sekali. Ya harus dikum dulu di dalam neraka. Mungkin cuman setengah hari. Ingat setengah hari berarti 500 tahun masuk ini. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak bisa diganti sepanjang umur. Jadi kemarin ada yang jamaah yang tanya, kalau di bulan Ramadan apa Jumat keberapa itu membaca sholat sekian rakaat, membaca surat ini di awal pertama, kedua dan ketiga, maka meskipun meninggalkan sholat ratusan tahun akan diampuni. Itu dusta, itu bohong, ya, itu tidak benar. Ya. Maka dari itu hati-hati kalau kita mendapatkan informasi yang dari tentang ini, ya, kita kalau nggak tahu informasi kita lakukan itu seakan-akan benar. Ternyata tiba-tiba di akhirat tidak ada itu, pahalanya tidak ada sama sekali. Kenapa? Rasulullah nggak bersabda, namanya ibadah itu harus datang dari Allah, perintahnya Rasulullah yang mencontohkan. Adakah contoh dari Rasulullah? Tidak ada, ya sudah berarti tidak. Ya, mereka mengarang-arang sendiri, ya, mau kalau yang dibaca surat ini nanti akan begini dan seterusnya.
Jangan coba-coba membuat aturan agama sendiri, itu yang disebut bid'ah. Ya, kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin binar, itu dia membuat syariat agama yang tidak disyaratkan oleh agama kita ini. Ya. Warka'u ma'araki'in, rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi ini disindir. Ini mungkin ayat ini tujuannya kepada mereka, tapi barangkali kita ya kena sindiran. Ayat 44 surat Al-Baqarah. Ini. Atakmurunan nasa, apakah pantas kau mengajak memerintahkan manusia bilbiri dengan perbuatan-perbuatan baik, ngajak orang sholat tepat pada waktunya, ngajak orang sholat malam, ngajak infak, ngajak sedekah, ya. Watang sauna angkusakum, kau lupakan dirimu sendiri, ngajak orang lain sedekah, dia sendiri tidak mau sedekah, ngajak lain infak, tidak mau, dia sendiri tidak mau infak. Kalau infak ya sekadarnya lah ya, daripada tidak. Dan kalau ditanya uang segitu itu sudah hampir tidak berguna bagi dirinya, maka untuk diinfakkan. Menginfakkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Mungkin uang 10.000 ya bagi sebagian besar jamaah ini nggak ada nilainya. Bagi orang tertentu 10.000 itu besar. Ya. Satu hari kerja itu dia dapatkan 100.000 itu, waduh ya sudah sangat capek. Ya. Orang pembantu tukang ya itu dia satu hari penuh kerja hanya 120.000 ya. Kalau dia saya sedekahkan 10.000, luar biasa, sudah berapa persen ini ya, atau 20.000, berapa persen dari harta yang dimilikinya. Ya, kita punya penghasilan banyak, satu bulan itu ya berapa lagi, belum aset-asetnya di sini dan seterusnya. Sehingga kalau mungkin 1 juta ya sampai 5 juta itu bagi mereka yang Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, itu hampir tidak ada apa-apanya. Namun keikhlasan kita itulah ya juga yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita sudah bersedekah, itu kita ikhlas ya semata-mata mengharap ridha Allah, dan tidak pernah kita merasa itu perbuatan yang baik ya. Dia hanya sambil mengeluarkan sedekah sambil mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Barangkali ini yang saya bisa amalkan selama saya jadi hamba Allah ini, mudah-mudahan itu bisa menyelamatkan kehidupan di akhirat kelak. Atakmuruna sabil biri wa tamsauna anfusakum wa antum tatluna kitab, padahal kamu juga membaca kitab loh. Hadisnya tahu, Qur'annya tahu tentang infak ya, dan keutamanya tahu. Tidak infak kok gak gelem ya umpamanya ya. Nah ini kan yang diminta kan jamaah, masa ustadznya kongkon melok infak? Ya ustadznya memberi contoh lah. Ya kalau begitu jangan ustadznya sendiri ndak infak lah. Ya kasihan nanti ya. Yang diajak kemudian dia yang mengajak sendiri tidak mau melakukan. Ini disindir dengan ayat ini. Saya tidak menyindir siapa-siapa, tapi justru mungkin saya tersindir juga dari ayat yang saya baca ini, yang kita baca bersama-sama ini. Atakmurunan nasa bil biri, apakah kamu patut memerintahkan manusia berbuat baik? Watang sauna angkusakum, kau lupakan dirimu tidak berbuat baik ini. Wa antum tatluna kitab, padahal kamu membaca kitab loh ya. Afala takilun, apakah kamu nggak punya akal? Gendeng apa no itu ya. Orang lain diselamatkan dari api neraka, sedangkan dia sendiri tidak pernah berpikir bahwa mereka juga butuh selamat dari api neraka. Pada sedekah ya, sedekah memberi makan kepada orang berbuka puasa, itu satu diampuni dosanya, yang kedua dibebaskan dari api neraka, yang ketiga diberi pahala puasa orang yang diberi makan itu. Nah, kita sendiri ya sudah berapa yang kita beri makan ini? Ya kelasan kalau diberi makan, datang ke masjid itu ya ikut-ikut makan, ya enggak apa-apa, enggak ada salahnya lah. Tapi sekali-kali kita mikir gitu, berikanlah mereka ya. Mereka itu kita ke bawah. Kalau kita punya, kalau nggak punya ya jangan ya. Kalau tidak ya, kalau kita punya, apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian wasta'inu bisobri. Kalau kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah ya wasta'inu, dan minta tolonglah kepada Allah bisobri, dengan tetap sabar.
menerima ketetapan hukum dari Allah. Karena kalau kita diuji dari Allah itu sabar. Sabar itu ada 3. 1, sabar dalam mentaati seluruh perintah Allah, butuh sabar. Kita puasa, nggak makan, nggak minum sampai matahari tenggelam, sabar. Kalau nggak sabar, nggak ada orang sudah makan. Ya, ini ya sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Orang menjauhi maksiat itu, masya Allah, maksiat itu mengajak terus manusia ke dalam jeratan-jeratan setan ini ya. Hati-hati ya ini ya. Maka kita tunggu sabar. Tatkala diajak Nabi Yusuf, diajak untuk berbuat zina dengan Zulaikha ya, karena saking luar biasanya tergila-gilanya Zulaikha ini, ya, Nabi Yusuf ndangak saja tidak, melihat saja tidak ya kepada Zulaikha. Justru pada saat Zulaikha sudah menggila, dia keluar. Pintu-pintu yang dikunci sebelum Nabi Yusuf ini masuk itu sudah disiapkan dan kuncinya disembunyikan sama Zulaikha. Maka pintu-pintu itu dirabanya, maka pintu-pintu itu terbuka. Ya, pintu terakhir ya terbuka, baru ada suaminya Zulaikha itu di depan pintu. Ya, justru dibalik ini Yusuf itu mau memperkosa ini ya. Orang yang dicintai oleh Allah itu mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Nah, di antaranya adalah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Maka dalam keadaan kesulitan kita diminta oleh Allah atau dianjurkan wasta'inu bisabri wassalah ya. Wa innaha lakabiratun ya, dan sesungguhnya sholat ya, atau tetap sabar dengan menegakkan sholat itu wa in lakabiratun, benar-benar berat ila alal khasiin, kecuali orang yang hatinya sudah khusyuk kepada Allah Ta'ala. Sholatnya khusyuk, ya, pandangan matanya khusyuk, ya, semua perilakunya sudah nampak khusyuk, kekhusyukan hatinya. Jadi kekhusyukan hatinya nampak di dalam perbuatan zahirnya. Ya. Jadi az-zahiru yadullah alal batin katanya. Ya, yang zahir itu menunjukkan apa yang ada di batinnya. Kalau orang batinnya rusak ya akan nampak di dalam perbuatan-perbuatan zahiriyahnya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Siapa yang khusyuk disebutkan di dalam ayat 46, alladzina yadhunnuna, yaitu mereka yang berkeyakinan annahum, sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, akan ketemu Allah besok di akhirat. Tatkala kita nanti setelah di akhirat di surga ketemu Allah, wujuhu yaumaidin nazirah ila rabbiyan nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada saat itu berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat, memandang kepada Allah ya. Karena Allah dipandang oleh hambanya, indahnya tidak tergambarkan ya. Indahnya pokoknya segala macam kata-kata itu tidak ada yang mewakilinya untuk memuji Allah tentang kehebatan ya, kekaguman seseorang kepada Allah. Lupa makan, lupa minum, lupa ya bidadari, lupa segala-galanya dengan melihat wajah-wajah Allah. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa melihat Allah. Kalau bisa melihat Allah berarti di surga. Kalau di neraka tidak bisa melihat Allah, bahkan dibentak oleh Allah ya. Kalau minta kembali ke dunia, begitu satu kali bentaan, mereka itu tidak bisa ngomong sah. Jadi penduduk neraka itu sekali dibentak oleh Allah tidak bisa ngomong ya. Dia hanya melenguh saja, terus melenguh terus. Nah, inilah ya, mudah-mudahan kita selamat. Baiklah, kita akan masuk kepada materi hari ini. Yakni tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholatnya ini. Sebelum ini kita kembali sejenak saja di dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq ya tentang sholat ya, tentang sholat, yakni bab syarat-syarat sholat. Saya bacakan secara ringkas saja. Syarat sholat itu maksudnya sebelum sholat, supaya sholat kita itu sah diterima ya sebagai ibadah kita kepada Allah, syaratnya harus dipenuhi dulu. Seperti syarat-syarat ingin masuk fakultas kedokteran, lulus SMA, jurusan IPA barangkali, kemudian nilainya minimal berapa ya, itu ada, itu dengan syarat namanya. Kalau syaratnya nggak dipenuhi sudah ya tidak bisa, sudah bukan lulus saja SMA ya nggak bisa ya.
Nah, tidak bisa masuk fakultas kedokteran untuk studi. Nah, ini syaratnya. Syarat yang pertama adalah mengetahui tentang masuknya waktu, ya. Mengetahui tentang masuknya waktu. Kalau belum masuk waktunya sholat ya tidak sah. Ya. Saya tahu sekarang itu yang sholat subuh ya tidak sah. Sekarang sholat subuh itu tidak sah karena sudah di luar waktunya. Ya, ini sudah dijelaskan, maka saya tidak membahasnya secara detail. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, jadi kalau kita masih berhadas kecil, kentut misalnya atau baru kencing, itu maka kita perlu berwudu. Ya, kalau kita hadas besar, baru kumpul suami istri misalnya, atau kita mimpi basah hadas besar itu, ya, maka kita wajib mandi. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis yang kelihatan bila mungkin. Kenapa bila mungkin? Ya kalau nggak kelihatan ya nggak apa-apa. Kalau nggak kelihatan apalagi tidak tahu, sah saja sholatnya. Kalau orang tidak tahu, loh pakaian tadi ternyata ada najisnya, tapi kita sholat sudah kadung selesai sholat, maka sholatnya tetap sah. Ya, terus kita lanjut ya. Ini syaratnya. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Jadi kalau seorang sholat terbuka auratnya tidak sah, ya. Aurat laki-laki sudah kita bicarakan dari perut, ya, dari namanya dari pusat, ya, udel itu bahasa Jawanya itu sampai ke lutut itu harus tertutup untuk laki-laki. Untuk wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan, ya. Kemudian yang kelima, menghadap kepada kiblat. Karena yang keenam adalah yang kelima menghadap kiblat, dan itu yang disyariatkan orang yang berada di Masjidil Haram betul-betul menghadap kiblat, melihat kiblat itu. Kalau orang yang agak ke belakang melihat orang yang menghadap kiblat di depannya dan seterusnya, sampai orang yang di luar Masjidil Haram itu melihat orang yang di depannya menghadap kemana, karena terus menghadap yang di depan sendiri menghadap kiblat. Orang yang di luar Masjidil Haram, ya, menghadap ke arah Masjidil Haram. Orang yang di luar kota Mekah menghadap ke kota Mekah. Jadi seperti kita di Indonesia yang menghadap ke kira-kira ke Mekah sana. Apakah tepat pada Ka'bahnya atau belum? Ya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita sudah niat menghadap kiblat, ya. Kemudian niat, ya. Niat itu termasuk syarat, tapi di hal fikih ini termasuk rukun. Karena kalau rukun itu dikerjakan bersama-sama dengan pekerjaan, itu agak sulit. Nah, jadi niat dimasukkan ke dalam sebelum sholat itu niat. Artinya tatkala kita berangkat dari rumah menuju masjid itu sudah niat. Maka tatkala kita masuk masjid, kemudian kita cucuk berdiri tegak, ya, menghadap ke kiblat, pandangan mata ke arah tempat sujud, kemudian mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Jadi ini adalah syaratnya. Yang kedua fardunya. Fardu pertama adalah takbiratul ihram. Berdiri dulu, ya. Berdiri. Berdiri juga jika mampu. Kalau tidak mampu nggak usah berdiri, ya. Bisa sambil duduk. Kalau duduk nggak mampu, boleh sambil berbaring, ya. Tidak sambil tidur, tapi sambil berbaring. Sholat sambil berbaring sah, ya. Tapi kalau sambil tidur tidak sah, ya. Sholatnya sambil berbaring. Ulangi lagi, ya. Yang fardu yang pertama adalah berdiri jika mampu, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Tuhanmu dengan penuh kekhusyuan, ketaatan. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu takbir yang membuka sholat dengan membaca Allahu Akbar, ya. Nah, baiklah, supaya ini nanti akan masuk seluruhnya, saya bacakan saja dulu, nanti rinciannya akan lewat praktek ini. Jadi kedua takbiratul ihram, yang ketiga adalah membaca suratul Fatihah, yang keempat ada rukuk, yang kelima adalah bangkit dari rukuk, yang keenam sujud atas 7 anggota sujud, yang kedelapan adalah duduk, ya, yang akhir sambil membaca tasyahud, yang terakhir yang 9 adalah memberi salam. Jadi yang 8 salam, sudah selesai sholat, ya. Nah, sekarang saya akan masuk kepada sholat saja, ya. Sholat yang dikerjakan oleh
Nabi kayak apa. Jadi sifat sholat Nabi, ya, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya baca ini adalah kitab ensiklopedi sholat, ya, judulnya ensiklopedi sholat. Jadi nanti kalau mau membeli, ya, bolehlah entah apakah lewat Shopee atau lewat di Ampel sana banyak ini, ya. Pustaka Imam Syafi'i, tulisannya judulnya ensiklopedi sholat menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi saya memang tidak suka, ya, membeli atau membaca buku-buku yang tidak ada dasarnya, sehingga nanti kelabaan kalau kita ditanya dari mana itu. Kalau sudah menurut pendapat ulama, bagaimana ulama ini berpendapat begini, ya kita nanti bingung, ya. Yang jelas, ya, yang saya bacakan adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sifat sholat yang sempurna adalah sholat yang dikerjakan oleh seorang muslim seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Karena Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah seperti sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ya. Jadi para sahabat sholat ini, ya, melihat tata cara sholat Rasulullah, cara rukuk bagaimana, cara sujud bagaimana, ya, cara duduk tawaruk bagaimana, duduk eftirosi bagaimana, ya, diperhatikan terus, ya. Baru nanti kalau masih kurang jelas, kurang paham, ya, tanya kepada Nabi. Yang pertama di sini menyempurnakan wudhu dulu, ya. Jadi di dalam buku ini sebelum sholat ini, untuk bisa sholat bagus, wudhunya harus sempurna. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 6, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan ini sudah kita bicarakan, kita tidak ulas kembali, ya. Yang kedua adalah menghadap kiblat, tadi ada termasuk, ya, syaratnya tadi yang kita baca tadi syaratnya. Yang ketiga yang belum ada itu membuat sutroh, ya, atau pembatas tempat sholat jika ia posisinya sebagai imam sholat atau kita sholat sendirian. Jadi kalau kita jadi imam, kita harus membuat sutroh. Sutroh itu apa? Sutroh itu batas, meletakkan sesuatu benda di depan kita sholat, ya, kira-kira jaraknya paling jauh, ya, 3 hasta. 3 hasta itu berarti 1,5 meter gitulah, ya. 1,5 meter dari kita berdiri sampai kita sujud. Kita di depannya kita pasang sutroh atau pembatas. Bisa pembatas itu misalnya tas yang kita taruh di sana, ya. Kalau di sini, kalau di hadits pelana kuda, jadi kalau pelana kuda itu kita mencari pelana susah. Pokoknya sesuatu yang kita taruh di depan kita sholat, yang jaraknya antara kita berdiri dengan kita sujud, itu kira-kira 1,5 meter lah, kira-kira 3 hasta, lebih sedikit mungkin, ya. Yang jelas antara kita sujud dengan sutroh itu sudah sangat mepet sekali, ya, sutroh. Ini hukumnya sunnah sutroh, ya. Tetapi jangan sampai diabaikan, karena Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian, ya, tengah mengerjakan sholat, sesungguhnya dia telah diberi batasan. Jika di hadapannya sudah terdapat semacam kayu, sandaran, atau sekedar apa saja yang dipasang di sana. Bahkan kalau di Bulughul Maram itu sutroh itu bisa dengan garis, ya, garis yang ada di masjid itu, ya, itu kemudian kita anggap sebagai sutroh. Tapi sebaiknya kita menghadap kepada sutrohnya, itu bisa kita pasang sendiri, mungkin kursi, ya, apa namanya, tempat untuk baca Quran itu, ya. Ini kita pasang di depannya, atau kita letakkan tas kita atau barang di depannya ini. Ini namanya sudah sutroh, dan itu diperlukan bagi seorang imam atau seorang yang sholat sendirian. Sedangkan kalau berjamaah itu lain, ya, nanti kita bicarakan lain sutrohnya orang yang sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah itu yang pasang sutroh hanya imamnya, ya, imamnya di depan imam. Kalau dipasang misalnya ada anak panah, ada kayu lintang, atau ada tembok, ya, atau ada apa saja tiang mesin, itu sudah dianggap sebagai sutroh, ya, jadi sutroh. Kemudian yang keempat takbiratul ihram.
Jadi takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan lafal takbiratul ihram itu Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Ya, jadi kita baca dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, tidak boleh, ya. Jadi dan harus dilafalkan, tidak boleh dibatin. Jadi tidak boleh dibatin, harus dilafalkan. Yang kelima, ya, ini karena ini uraiannya sudah pernah kita bahas tentang bagaimana takbir dan seterusnya, itu sholatnya kita baca lebih detail nanti. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, setelah mengangkat kedua tangan. Jadi meletakkan tangan di atas dada, ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Posisinya bisa ini di depan, di tangan menggenggam, ya, punggung telapak kanan atau pergelangan tangan, atau ya seperti ini diletakkan di atas dada, jangan di perut, ya, di atas dada yang bagus, ya, seperti itu, ya. Rasulullah bersabda, kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kirinya atau di dalam pergelangan tangannya atau lengannya, ya. Rasulullah seperti itu. Ini setelah takbir Allahu Akbar, mengangkat tangan setentang dengan bahu, dihadapkan ke arah kiblat, jari-jarinya merapat, ya, tidak bergoyang. Allahu Akbar tidak begini, tapi berimat Allah. Jadi ujung jarinya ke atas, dihadapkan ke arah kiblat, kemudian diletakkan setelah ini di atas dada. Caranya bisa Allahu Akbar baru diletakkan, bisa Allahu Akbar bersamaan diletakkan, bisa diletakkan dulu baru Allahu Akbar. Semuanya sah, ya, kita kerjakan. Yang keenam, selanjutnya membuka sholatnya dengan membaca doa iftitah atau istiftah, ya, di sini istiftah atau ada iftitah juga, artinya pembuka setelah takbiratul ihram sebelum membaca suratul Fatihah, itu namanya iftitah, ya. Nah, ini bermacam-macam iftitah. Kalau kita mau melihat, ya, di kitab Shahih Fiqh Sunnah, ya, ini tentang iftitah itu di halaman 400, ya. 400 berapa ini, ya? Ya, di sunah-sunah di dalam sholat, mengangkat kedua tangan, kemudian membaca istihadah, takbir, ruku, ya, cara turun dan sujud, ya. Ini membaca iftitah, ini 347, ya. Di halaman 347 di surat di kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, ya, 347. Kita lihat 347 sebentar supaya kita 347. Nah, doa iftitah ada beberapa jenis, ya. Yang satu Allahumma ba'id baini wa baina, itu ada di atas sendiri itu. Yang kedua adalah Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ini iftitah cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kita bisa menggunakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wala ilaha ghairuk. Jadi ada yang seperti itu yang ketiga. Jadi kita bisa lihat masing-masing hadisnya di situ sudah ada. Yang keempat juga ada, sudah dijelaskan sampai kelima, enam, dan ketujuh, ya. Ketujuh di sini, ya, untuk membaca doa iftitah, ya. Kemudian saya akan sampaikan di sini di dalam pedoman sholat itu doa iftitah yang di sini. Kalau nanti lafalnya di sana, tatkala Rasulullah setelah takbir itu diam sejenak, maka Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau baca setelah takbiratul ihram tadi, kok tidak segera membaca sesuatu, baru setelah itu membaca suratul Fatihah?" Maka Rasulullah menjawab, "Maka aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya. Ini kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma anakini minal khotoya
Kama yunaqas saubul abyadi minad danas, ya. Allahumma ksil khotoya, ya, bil ma'i wasalji wal barat. Ini ada di dalam buku kita yang kita sudah miliki itu di buku Sayyid Sabiq tentang iftitah mulai halaman 347 sampai ke belakang itu. Baca sendiri. Dan di sini kan yang menarik akan sampaikan juga ini ada wajah tu wajah lilatis pataras samawati wal ard, ya, khanifam wa ma'ana minal musyrikin, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awalul muslimin. Biasanya kita sampai di sini, tapi ternyata masih panjang. Hanya saja kalau iftitah kita potong itu tidak ada masalah, kita boleh. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna, ya kita baca semuanya. Yang menarik yang saya sampaikan di sini adalah iftitah khusus bulan Ramadan, iftitah khusus sholat tahajud, sholat malam. Ini ternyata tatkala Siti Aisyah ditanyakan, ya, ini ada seorang dari Abdurrahman bin Auf, ya, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, ya, doa apa nih, ya, yang mengawali sholatnya Rasulullah pada sholat malam. Ya, kalau sholat malam itu doa iftitahnya apa? Maka Siti Aisyah menerangkan jika beliau bangun malam hari, beliau membaca sholatnya dengan bacaan. Nih, ya, supaya kita paham. Di situ juga ada, nanti bisa kita lihat. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqq biidnika innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Nah, intinya doa kita ini mohon kepada Allah. Di dunia ini banyak perselisihan. Jadi antara kelompok ini, golongan ini banyak berselisih, ya Allah nanti. Ihdini limakhtulifa. Tunjukkanlah kepadaku terhadap perselisihan itu minal haq, yang benar yang mana, ya. Ya. Yang benar yang mana? Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkaulah yang akan memberikan petunjuk, ya, kepada siapa saja jalan yang lurus, yang minta tunjuk kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengkhususkan doa ini untuk doa iftitah sholat malam. Maka bagi Bapak dan Ibu, kalau sudah terbiasa sholat malam, boleh sebenarnya iftitah dengan doa apa saja. Tapi kalau ingin mengikuti Nabi dan akan mendapatkan dampak daripada doa-doa yang kita baca di dalam sholat ini, pakailah salah satu yang hadis yang sahih ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi hadisnya sahih, ya. Hadis sekali ini. Ya, kalau saya terjemahkan, Allahumma rabba Jibril, ya Allah, Tuhannya Jibril, wa Mikaila, dan Tuhannya Mikail, wa Israfila, dan Tuhannya malaikat Israfil. Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wa syahadah, engkau mengetahui yang gaib dan yang nyata, ya. Anta tahkumu, engkaulah yang akan memutuskan perkara baina ibadika di antara hamba-hambamu yang berselisih. Bima kanu fi yaktalifun, di dalam perselisihan mereka ini, ya. Ihdini, tunjukilah kami, berilah hidayah kepada kami. Limakhtulifa fihi minal haq, di antara perselisihan yang hak itu yang mana, ya. Biidnika, dengan izinmu ya Allah. Innaka tahdi man tasya'u, sesungguhnya engkau akan memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya. Ini jadi doa iftitah yang dibaca oleh Nabi tatkala sholat malam atau sholat tahajud, ya. Nah, kita anggap selesai. Sekarang yang berikutnya adalah membaca ta'awudz, ya. Setelah iftitah selesai membaca ta'awudz. Ta'awudznya adalah, ya, di antaranya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, sebelum membaca suratul Fatihah ini kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ini, ya, ini artinya kita sudah maklum karena artinya sudah viral ini. Ini yang dibaca yang
akan mempunyai pengaruh juga. Ini ta'awudnya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih, ya. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, termasuk tiupannya, hembusannya, bisikan-bisikan dan godaan-godaannya. Sehingga kita selama sholat tidak gampang atau tidak kita terjaga dari bisikan syaitan. Sehingga kita mungkin tidak gampang lupa, ya. Lupa rakaatnya, lupa yang dibaca begitu. Karena kita sebelum kita membaca suratul Fatihah, kita sudah mohon kepada Allah berlindung dengan membaca ta'awudnya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih, ya. Aku berlindung dari setan yang terkutuk, ya. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari tiupannya atau hembusannya, dari bisikannya dan dari godaannya. Sehingga kita sholat itu dalam lindungan Allah. Yang kedelapan, yang terusnya ini, kemudian setelah itu membaca ta'awud, membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca pelan. Bacaan ini didasarkan kepada hadis Anas. Dia berkata, aku pernah mengerjakan sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya, radhiyallahu anhum. Mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu menurut riwayat Anas itu adalah pembantunya Nabi, ya, yang Nabi meninggal kira-kira umurnya ya sekitar 20 tahun lebih kurang sedikit atau lebih sedikit, jadi ya. Karena Anas itu diserahkan ibunya untuk melayani Nabi umur 10 tahun, ya. Sampai Rasulullah meninggal di Madinah, kira-kira Rasulullah juga 10 tahun, jadi sekitar umurnya 20 tahunan lah. Jadi tatkala dia sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan Utsman, dia tidak pernah mendengar Rasul itu mengeraskan suara Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dibaca secara sir, ya. Kemudian membaca suratul Fatihah, ya, surat Al-Fatihah itu diawali dari Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kalau di negara kita atau di kitab yang kita ada di Indonesia itu Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang kedua, ya. Ya, ada juga Quran yang Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama, ya. Kemudian ayat ke-6 dan ke-7 ghairil maghdubi alaihim, ya. An'amta alaihim itu sampai itu ayat ke-6 ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang ke-7. Jadi sama, tetap ayatnya 7, hanya penomoran ayat yang agak berbeda, ya. Jadi baca suratul Fatihah kita tidak saya terangkan secara pandang lebar, kita sudah tahu bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya adalah setelah selesai membaca Al-Fatihah, tatkala imam membaca An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita dianjurkan membaca amin. Baik itu kita sebagai imam atau sebagai makmum, ya. Karena Rasulullah bersabda, "Idza amana imamu, ya, fa aminu." Kalau imam membaca amin, maka hendaklah kalian membaca amin. Fa innahu man waqa'a ta'minhu. Karena sesungguhnya siapa yang aminnya bersama takminul malaikat, aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni. Jadi kalau pada saat sholat berjamaah, maka hendaklah imam mengeraskan aminnya, karena aminnya malaikat itu bersama dengan aminnya imamnya, ya. Siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya malah para malaikat, ya, kata Nabi, maka akan diampuni dosanya. Jadi orang sholat berjamaah itu peluang untuk diampuni dosanya itu mulai dari berjalan dari rumah dalam keadaan suci dan seterusnya itu banyak sekali. Iman kalau kita tidak sholat berjamaah di masjid, ya. Meskipun wanita itu lebih baik sholat di rumah, itu tentu wanita yang bermasalah. Tapi kalau matinya tidak bermasalah, Nabi saja tetap membolehkan di masjid, hanya tidak boleh pakai wangi-wangi. Karena sekali lagi pakai wangi-wangi itu menimbulkan masalah, ya. Tentunya seperti itu, ya.
Jadi idza qala imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu, apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu, maka ucapkanlah amin. Ya. Baik imamnya maupun makmumnya. Fa innahu man waqa'a, karena sesungguhnya siapa yang bertepatan qauluhu, ucapannya qaulul malaikati, ucapan malaikat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lampau diampuni. Nah, sekarang setelah membaca membaca suratul Fatihah sampai amin, kemudian membaca satu surat Al-Qur'an, ya. Setelah membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Qur'an yang mudah dihafal di kedua rakaat sholat subuh dan sholat Jumat, ya. Juga pada 2 rakaat pertama sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat dan sholat isya, dan seluruh rakaat pada sholat-sholat sunnah. Jadi gini, jadi membaca surat itu setelah Al-Fatihah ini hanya pada sholat subuh, ya, seluruhnya 2 rakaat itu setelah Al-Fatihah baca surat. Kemudian pada sholat Jum'ah, karena sholat itu 2 rakaat, dua-duanya. Kemudian juga seluruh sholat sunnah itu setelah baca Al-Fatihah itu membaca surat, ya. Hanya saja sholat sunnah itu yang dianjurkan rawatib, misalnya qobliyah ba'diyah itu setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca qul ya ayyuhal kafirun suratnya dan qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, ya. Tadi malam itu saya sholat di Al-Madani, itu imamnya membaca qul huwallahu ahad di rakaat kedua, ya, pada sholat maghrib. Tiba-tiba lupa membaca kulhu, itu lupa. Saya tidak menyangka kalau imam bisa lupa membaca kulhu. Mungkin saking tegangnya atau gimana, membaca kulhu sampai diingatkan beberapa kali sama imam, ya, mereka lupa. Akhirnya dia jadi ingat, ya. Dia laporan sama gurunya, malu sekali kok bisa lupa kulhu aja. Ini barangkali mungkin ada hal yang rodok sombong didik gitu, ya. Kalau saya sudah hafal sekian juz ini menjadi apa? Ternyata kulhu saja sampai lupa. Jadi seumur hidup saya ini masih sekali saya bermakmum dengan orang yang baca kulhu lupa. Jadi setelah membaca surat, ya, Al-Quran, membaca setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Quran. Bisa 1 surat, bisa 2 surat atau lebih, bisa beberapa ayat yang dihafal, itu sudah sah semuanya. Atau kalau enggak, ya sudah tidak usah dibaca, karena hukumnya sunat membaca Al-Quran. Ini hanya di rakaat pertama dan rakaat kedua untuk sholat maghrib, sholat isya, ya, kemudian sholat duhur dan sholat asar. Hanya duhur dan asar itu sir membacanya dengan tidak keras, jadi, ya, perlahan-lahan, ya, seperti itu. Kemudian juga setelah selesai bacaan surat Al-Fatihah dan Al-Quran, ia diam sejenak, ya. Jadi tidak langsung rukuk, diam sejenak untuk sekedar menarik napas atau menghela napas sehingga bacaannya tidak terkesan tersambung, ya. Kemudian baru setelah itu Allahu Akbar, rukuk, ya. Kemudian rukuk, ya, seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya, ya, seperti kita takbiratul ihram tadi, ya, caranya. Kemudian rukuk, ya. Jadi Allah berfirman ini, ya, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'alakum tuflihun, ya. Wahai orang yang beriman, ya, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan beribadah kepada Rabb kalian, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu beruntung, ya. Kemudian rukuk, dan di dalam rukuk membaca Subhan Rabbil Azim. Subhan Rabbil Azim, atau bacaan rukuk itu banyak sekali, kita boleh memilih di antaranya. Ada Subhan Rabbil Azim, ada yang bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu boleh juga dibaca. Atau Subuhun Kudus Rabbul Malaikatu Waruh, itu juga bisa digunakan bacaan untuk rukuk, ya. Ini, ya, masih banyak lagi bacaan yang tidak saya sebutkan satu persatu karena bisa dilihat nanti di dalam buku bikin sunnah Said Sabiq.
Kemudian yang berikutnya mengangkat tangan dari rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak, ya. Lalu seraya sami Allahu liman hamidah, ya. Sami Allah, baca sami Allahu liman hamidah, kemudian tegak Allahumma rabbana walakal hamdu. Bacaannya seperti itu. Atau juga bisa Allahumma rabbana kal hamdu, ya. Ini hamdan kasiran thayyiban mubarakan boleh, ya. Dan jadi banyak bacaan-bacaan. Allahumma rabbana lakal hamdu boleh, ya. Allahumma rabbana walakal hamdu boleh. Jadi bacaan ada bermacam-macam yang bisa dibaca. Waktu Kemudian ya, masih sedikit, ya. Nanti bisa dilanjutkan pertemuan besok ini. Bersujud seraya meletakkan dengan, ya, bersujud seraya bertakbir dengan meletakkan kedua lututnya dulu. Jadi kalau yang masih sehat mestinya sujud itu yang bagus, lututnya, tangannya, kemudian baru keningnya, ya. Keningnya itu harus bersama dengan hidung. Jadi tatkala sujud itu kening dan hidung itu bersamaan, tidak boleh kita ada nungging gitu saja, kening saja hidungnya tidak menyentuh, ya. Kalau seperti itu dikerjakan bisa jadi nggak sah sholatnya, bisa jadi nggak sempurna sholatnya. Kalau mereka tidak mau belajar, ya mungkin bisa jadi nanti di akhirat nggak mendapat pahala sholat untuk sujudnya, karena sujud itu harus 7 anggota sujud. Ya, kening bersama dengan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari, ya. Kakinya dengan tumitnya dilekatkan, ya, ditempelkan antara lutut kiri dan lutut kanan. Baiklah, sampai ke poin yang 26 diingatkan saya, nanti pertanyaan-pertanyaan akan silakan yang mau bertanya setelah berdoa. Jadi kita tutup dulu dengan doa. Monggo Pak, ya, siapa ibu siapa yang